Wa qala radhiyallahu anhu قال بعض الخدام حق الحبيب عبد الله الحداد لحبيبه عبد الله الحداد إني عزمت على المسير إلى حريضة لزيارة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس فقال له إذا قصدت قبته فأنشد قصيدتنا التي أولها إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر فإنه يحبها جم. قال المحب فلما وصلت القبة أنشدتها فأخرج لي رغيفين حارين من التابوت قال سيدي لأنه من أهل اليقين. قال رضي الله عنه بعد القراءة عليه في كنز البراهين للحبيب شيخ الجفري وأصل كنز البراهين منظومة للحبيب شيخ ذكر فيها من أخذ عنه ولبس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأولها لله جهرا أحمد وسرا بكل ضراء وكل سراء وشيخه الحبيب حسن بن عبد الله الحداد قال فيه لبست من شيخي على الوجه الحسن أعني ابن عبد الله مولانا الحسن وهو لبس من أبيه سامي الذرى قدوتنا وشيخنا بلا مراء عبد الله المشهور بالحداد من خص بالتأييد والإرشاد وكان متوطنا بمليبار ويقول في وصف تريم أهلها ولو كان لي أرض المليبار كلها لجينا وتبرا ما عدلت بالغناء ولكنه قد كان بالرغم يا فتى الجلوس بها فافهموا إن كنت ذا معنى. وخرج مرة إلى تريم فوجدها قد غيرت على ما كان أهلها سابقا فقال على تريم ربنا قد غضب سادتها كانوا لهذا سببا وهو من الثلاثة الذين عملوا بما في البداية أحدهم الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العدروس وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة بياض إلا أنه ما يشكل على شيء إلا وجده فيها والحبيب شيخ الجفري وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صحن يأكلون منه جملة بعد جملة ولا يغلق والحبيب أبو بكر صاحب شيء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ukaz. Masih tentang cerita para aulia. Ada pelayan yang berkhidmat kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pelayan tersebut, orang yang berkhidmat ini pada suatu hari ingin ke Huraidah untuk berziarah ke makam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, gurunya Al-Habib Al-Haddad. Gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Orang yang berkhidmat ini izin ngomong kalau aku punya niatan mau ziarah ke Huraidah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Katanya Habib Abdul Haddad, kalau kamu ke sana, kamu duduk di hadapan gubahnya, kuburannya, gosidahlah. Dengan gosidah, idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'al ba'dal mauti fi rawdatil gabri wa tuj'al ba'dal mauti fi rawdatil gabri. Gosidahlah gosidah itu. Kenapa? Karena Habib Umar bin Abdurrahman sangat mencintainya. Jadi semasa hidupnya Habib Umar bin Abdurrahman, kalau Habib Abdullah Haddad bergosidah dengan gosidah ini, itu senang. Atau kalau ada orang yang gosidah dengan gosidah ini, senang. Karena isinya itu perbuatan yang mana di dalamnya adalah untuk proses kesuksesan, ya. Proses kesuksesan. Kalau kita ingin sukses hidup di dunia dan kelak di barzakh, maka
Ada di situ perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya. Lah proses itu sangat dicintai oleh orang-orang yang memang ingin sukses. Kalau dia tidak mencintainya, nggak mungkin melakukan. Tidak mungkin dia akan berkorban untuk terus menjalankan. Karena dia mencintai proses untuk kesuksesannya itu, dia mencintainya, dia berkorban untuknya. Nah, jadi siapapun yang menghalanginya akan ditentang. Lah senang Umar bin Abdurrahman dengan qasidah ini, meninggal. Lah ini orang yang khidmat ingin ziarah sama Abdul Haddad, suruh qasidah ini. Orangnya sudah dalam kuburan. Nah, akhirnya ketika sampai kuburan dibaca sesuai perintahnya Abdul Haddad. Ya, idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'al ba'dal mauti fi radatil qabri dan sebagainya sampai selesai. Langsung dikeluarkan 2 roti dari kuburan. 2 roti yang masih hangat. Nah, kalau kita pelayon, langsung ngibrit, hilang. Mereka enggak nyantai. Karena mereka tahu sahibul qabr, siapa yang di dalam kuburan itu. Dikeluarkan 2 roti masih hangat. Hanya pulang diceritakan kepada Abdul Haddad. Kenapa? Abdul Haddad mengatakan li'annahu min ahli yaqin. Itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita lain, pernah dibacakan kitab Kanzul Barahin. Lah kitab Kanzul Barahin ini asalnya itu adalah manzumah. Nadhaman yang dikarang oleh Al-Habib Syekh. Lah disebutkan dalam kitab itu siapa orang yang dia belajar darinya sampai kepada Nabi SAW, baik itu mengambil dan talbis dari Nabi. Awalnya dikatakan di situ, lillahi jahran ahmadu wa sirran. Aku selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan jahran, terang-terangan, wa sirran, dan secara ketika aku sendirian. Dan aku bersyukur kepada Allah ini bikulli dharra wa kulli sarra, di setiap keadaan, baik itu dalam keadaan sempit, susah, ataupun dalam keadaan bahagia. Syekhuhu, gurunya itulah Habib Hasan bin Abdullah Haddad, putranya Habib Abdul Haddad. Dalam qasidah Al-Barahin, Kanzul Barahin ini dikatakan, labistu min syekhi alal wajhil hasan a'ni ibn Abdillah maulanal hasan. Aku telah mengambil talbis dari guruku yang tampan, yakni putranya Abdullah yang bernama Hasan. Wa huwa labisa min abihi samidura, dan dia mengambil ilbas daripada ayahnya yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mulia. Gudwatuna wa syekhuna bila mirah, yang mana ayahnya itu adalah panutan kita tanpa diragukan. Abdullah, namanya Abdullah, al-masyhur bil Haddadi, yang dikenal dengan Al-Haddad. Man khussa bit ta'yid wal irsyadi, yang mana beliau adalah orang yang dikhususkan oleh Allah bit ta'yid wal irsyad. Lah kebetulan beliau ini tinggal di Malibar. Mana Malibar itu? Afrika. Ya, tinggal di Malibar. Beliau pun menyebutkan tentang kota Tarim dan penduduknya.
Walau kana li ardul malibar kulliha lujainan wa tibran ma ajaltu bil ghanna. Ya. Kalau bumi, tanah, Malibar ini semuanya milikku, dan semua tanahnya itu bukan tanah tapi permata, intan, emas, aku nggak akan mungkin bisa menggantinya dengan kota Tarim. Kota Tarim lebih berharga, jauh lebih berharga daripada Malibar ini, walaupun semuanya dari emas, permata, dan intan. Nah, walakinnahu qad kan birraghmi ya fata julusi biha fafhamu in kunta dza ma'na. Ya, tapi mau nggak mau, ya, aku tinggal di sini, fahamilah. Ya, fahamilah jika kamu bersama mengerti tentang ini. Dalam arti apa? Mau nggak mau aku harus tinggalkan kota Tarim. Tapi sebetulnya sama sekali nggak ingin keluar dari kota Tarim. Makanya banyak orang yang keluar dari kota Tarim tapi hidupnya, hatinya, pikirannya masih di Tarim. Walaupun dia di mana-mana. Seperti Habib Hamid Sri. Keluar dari kota Tarim ke Indonesia. Tinggal di Malang. Tapi masih tetap kerinduannya, angan-angannya, pikirannya Tarim. Tarim. Ya, sehingga beliau mengatakan apa? Jismi huna warruh fil ghanna. Jasadku di sini, tapi warruh fil ghanna. Ruhku ada di Tarim. Ya? Ada di Tarim. Tapi itu orang yang benar-benar mengetahui kota Tarim. Ya? Tapi kalau orang yang nggak ngerti kota Tarim, orang-orang yang datang ziarah nggak ngerti kota Tarim, keluar cuma ndelok ngene tok, ini ada itu, mulai mari selesai. Ya. Tapi orang yang ngelihat kota Tarim, benar-benar melihat, nggak mungkin dia menggantikan kota Tarim dengan kota lainnya. Lah katanya beliau, mau nggak mau aku tinggalkan. Mau tidak mau aku tinggalkan. Padahal kalau aku mau gantikan dengan apapun nggak bisa. Walaupun bumi Malibar ini semuanya milikku. Ya semua bumi, tanahnya ini semuanya tanahku. Intan, permata semuanya aku miliki. Nggak bisa itu semuanya menggantikan kota Tarim dalam diriku. Akhirnya pada suatu ketika, setelah beberapa lama keluar dari kota Tarim, datang ke kota Tarim. Datang ke kota Tarim, perubahan. Daripada penduduknya ini perubahan. Yang ada sebagian yang berubah, yang tertinggal dari sebelumnya, yang dilihat oleh beliau. Lalu beliau mengatakan apa? At-Tarim ala Tarim Rabbuna qad ghadiba sadatuna kanu li hadza sababa. Allah Tuhan kita murka kepada Tarim. Sadatuha kanu li hadza sababa. Ini semuanya tentunya ada sebab. Perubahan itu terjadi ada. Ya, seperti kalau sekarang itu perubahan ya dari pendatang. Memang kebanyakan perubahan itu awalnya dari pendatang. Nah, juga bisa dari jalan. Yang tadinya jalannya itu apa adanya, kemudian diperbaiki. Memang orang misalnya enak, tapi rusak. Coba lihat. Kita kalau masuk di dusun-dusun, di pelosok-pelosok, jalannya dulu nggak enak. Ada macam-macam, nggak ada. Nggak ada macam-macam, A, I, U nggak ada. Tapi sekarang yang sudah bagus semuanya. Coba lihat sekarang. Kafe ada. Tempat maksiat ini, tempat maksiat itu ada. Biliar, judi, apa itu namanya? Japit, jepit, ada di mana-mana. Kenapa? Jalannya bagus, sehingga orang enak menuju ke sana. Dulu orang mau ke sana megah. Kenapa? Jalannya tidak enak. Orang dulu kalau malam mau ke atas, pedih, takut. Sekarang jam 11, jam 12 malam, jam 1. Wah nih, kenapa?
Banyak. Di sana masih. Ya. Lah itu penyebabnya itu. Ya. Penyebab perubahan yang terjadi, pendatang, jalanan yang bagus dan lain sebagainya. Lah beliau ini termasuk 3 orang. Ya, termasuk 3 orang yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dikasih oleh Allah. Ya, buku atau notes putih, bersih, kosong, nggak ada apa-apa isinya. Tapi kalau ada muskilah, ada masalah, ya, dia buka buku itu, dia akan mendapatkan jawabannya. Yang kedua, Habib Syekh Al-Jufri. Ya, Kanzul Barahin ini Habib Syekh Al-Jufri dikasih oleh Allah nampan, talam. Ya. Orang akan makan dari talam tersebut itu bergantian, nggak akan mungkin habis. Atau wadah, panci besar. Orang makan, siapapun makan, diambilkan nggak akan mungkin habis. Yang ketiga adalah Habib Abu Bakar, ya, Sahib Asyeh yang dikasih oleh Allah tongkat. Ini mereka orang-orang yang mulia. Ya. Tentunya mereka tidak menjadi mulia kecuali mereka telah melalui tahapan demi tahapan untuk menjadi orang yang mulia dengan ketaatan ke ibadah yang tentunya tidak mudah. Wallahu a'lam.